Halo para stayer in the house, apa kabar? Baik, mantap, bagus. Oke, kita lanjut. Adegan pertama dari film ini langsung membuat kita naik tensi. Bagaimana tidak jika manusia tidak lagi dianggap sebagai manusia? Seperti halnya yang terjadi pada dua orang pria ini. Kedua pria ini dijadikan sebagai buruan layaknya hewan liar oleh oknum-oknum yang sangat amat tidak bertanggung jawab. Pria yang pertama sampai pada ajalnya, sementara satu lagi yang rambutnya gondrong itu sepertinya ia berhasil selamat. Adegan kedua terjadi 6 bulan sebelumnya, di mana kita diperkenalkan dengan pemeran utama kita pada film yang akan kita ceritain kali ini, yaitu Wes Bayler. Seorang petarung MMA yang belum pernah kalah, bahkan di Square Undisputed dia masih sebagai pemegang rekor belum terkalahkan. Kali ini dia bertarung dengan peserta MMA lainnya, yaitu Sutherland, orang yang kenal dekat dengannya. Namun karena terpancing emosi, dia menghajar habis-habisan Sutherland. Hingga pada ronde ketiga dia terpaksa meregang nyawa. Penyesalan selalu datang terlambat, kalau di awal pasti pendaftaran namanya. Adegan kita berpindah lagi ke 6 bulan selanjutnya bertempat di Bangkok. Meski sudah selama 6 bulan berlalu, pertarungan Bayler dengan Sutherland yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sutherland masih selalu membayangi Bayler. Bayler merasa sangat amat bersalah atas tewasnya sahabatnya itu. Namun Bayler tetap harus melanjutkan hidup. Seorang petarung tetaplah petarung yang kesehariannya mengadu nasib di arena ke arena untuk mendapatkan hanya $400 saja. Namun dia selalu menang jika dibandingkan dengan beberapa petarung lainnya di Bangkok. Karena tak pernah terhentikan di arena manapun, suatu malam setelah pertarungan dia didatangi seorang bernama Aldrich, menawarkan sebuah pertarungan unik di Myanmar dengan hadiah $500.000. Namun awalnya ia menolak dan tidak tertarik sama sekali. Karena nggak habis pikir $500.000 guys, banyak loh. Keesokan harinya ia menjumpai Aldrich di kantornya dan dia setuju dengan tawaran Aldrich. Tak perlu berlama-lama lagi, berangkatlah mereka ke Republik Myanmar. Aldrich dan Bayler tiba di markasnya Jenderal Myanmar. Aldrich ternyata sangat dekat dengan jenderal itu karena memang sudah sering melakukan bisnis kotor bersama. Lalu Bayler diperkenalkan dengan beberapa orang oleh Aldrich. Sebenarnya Bayler belum tahu persis bagaimana pertarungan yang dimaksud. Ternyata beberapa orang kaya, goblok, dan gak pernah puas inilah lawannya. Mereka adalah Esparto, Jacob dan anaknya Tobias, Sofia, serta Landon Marshall, seorang desainer video game. Mereka semua bersenjata lengkap layaknya pemburu, namun Bayler tak diberikan sepucuk senjata pun. Hanya ada satu aturan, jika Bayler berhasil lolos sampai ke perbatasan Thailand, dia membawa pulang $500.000 dalam bentuk batu rubi cash dibayar di muka. Jika tidak maka dia mati, dengan kata lain dia dijadikan buruan layaknya babi hutan. Awalnya Bayler tidak menduga pertarungannya seperti ini dan dia menolaknya. Namun dia tak ada pilihan lain selain lari setelah waktu start tinggal 2 menit lagi yang ditentukan oleh Aldrich atau mati dibunuh tentara Myanmar dengan brutal. Bayler pun memulai pelariannya dan dia memiliki 60 detik lagi untuk menghilang. Aldrich mengumpulkan semua alat elektronik peserta, handphone, kamera, dan alat perekam lainnya tidak diperbolehkan demi keselamatan bisnisnya sebagai biro perburuan manusia. Lalu mereka pun berangkat untuk berburu. Di dalam hutan mereka berpencar. Seorang peserta bernama Maduka lebih dulu menemukan Bayler yang sedang mengisi botol air dan menembaknya beberapa kali dengan sniper, namun dia meleset hingga Bayler menghajarnya hingga mampus.
Setelah kematian Madoka, Aldrich mengingatkan para peserta kalau Baylor target yang sulit. Salah satu dari pemburu ternyata membawa kamera. Entah apa tujuannya kita belum tahu. Lalu Baylor ketahuan lokasinya oleh para pemburu dan mereka menembaki Baylor layaknya babi hutan dengan berbagai senjata. Namun Baylor berhasil lolos bahkan dari pelontar granat. Hingga Baylor terjatuh cukup jauh dan bertemu dengan seorang perempuan warga lokal yang sedang mengembala gajah. Ternyata kakaknya si cewek ini bernama Win, juga dijadikan target buruan oleh mereka. Kemudian cewek ini menawarkan sebagai navigator bagi Baylor menuju perbatasan. Oh iya, nama cewek ini Mita. Sementara para pemburu semakin dimanjakan oleh Aldrich. Mereka diberikan trail tempur agar mudah menyisir hutan. 3 orang pemburu menemukan Baylor, yang 2-nya berhasil dilumpuhkan, sementara 1 lagi kejar-kejaran dengan Baylor. Hingga akhirnya bertemu di sebuah gubuk dan mereka pun saling baku hantam. Tapi Sofia kalah damage dibanding Baylor. Dia pun terlempar tak berdaya, tapi Baylor tak tega membunuhnya karena dia seorang wanita. Jacob dan Tobias menemukan Mita, lalu Jacob bergulat dengannya, sementara Tobias muncul sisi baiknya hingga dia sepertinya menyesali perbuatan sang ayah. Akhirnya Tobias mendapat tendangan bebas Baylor yang datang menyelamatkan Mita. Ternyata Mita berhasil mematikan si Jacob gila dengan sebilah parang. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke perbatasan hingga mereka terjebak di ladang ranjau darat. Para pemburu datang. Baylor mencoba memanah Aldrich namun meleset. Tobias yang baru kehilangan ayahnya, tanpa kontrol dia menembaki Baylor. Namun naas, dia mati karena tingkah konyolnya sendiri. Baylor dan Mita masih berhasil lolos dan mereka menginap di sebuah kuil. Di sana Baylor bertemu dengan Win, saudaranya Mita yang berhasil lolos dari buruan Aldrich. Keesokan harinya Baylor terbangun melihat Mita dan Win telah pergi, serta mencuri batu rubinya. Dia pun berniat mencari mereka, ternyata di luar gua Win dan Mita ditemukan oleh para pemburu. Dan rencananya mereka akan dieksekusi. Sementara Baylor sepertinya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dia menangkap Marshall peserta pemburuan dan menyita kamera yang dimiliki Marshall. Marshall takut setengah mati dan dia dibawa Baylor sebagai bahan untuk menukar Mita dan Win dari sekapan Aldrich. Aldrich pun melepaskan Mita dan Win. Mereka disuruh pergi duluan hingga selanjutnya Baylor melompat ke sungai setelah adu jotos dengan si Maden, tangan kanannya Aldrich. Sementara Mita berhadapan dengan Sofia. Sofia tak ingin menembakinya, dia lebih senang bertarung untuk penuhi hasratnya. Tapi apalah daya, dia pun mampus dari tangan Mita setelah di Smackdown. Mereka bertiga bertemu kembali di sungai dan menyeberangi sungai dengan sebuah rakit pohon pisang. Mita memberikan kembali batu rubi kepada Baylor. Lalu Baylor mengambil memory card yang diambil dari Marshall tadi dan membuang kameranya. Lalu Mita meminta maaf kepada Baylor karena telah mencuri batu rubi. Dia bilang dia terpaksa demi menebus desanya dari tangan jenderal yang telah mengusir penduduk dari desa mereka. Sementara di pinggir sungai itu, Aldrich menemukan kamera yang dibuang Baylor tadi dan dia sangat marah. Dia mengetahui kalau kamera itu milik Marshall. Lalu dia membunuh Marshall dengan tangannya sendiri. Meski Marshall sudah menjelaskan kalau itu hanya untuk inspirasinya membuat video game pribadi. Dan kini yang tersisa sebagai peserta pemburu hanyalah Esparto seorang. Baylor, Mita, dan Win hampir sampai ke perbatasan. Namun ternyata Aldrich memiliki GPS yang ditanam di salah satu batu rubi.
hingga mereka berhasil diketahui lokasinya. Byler baru menyadari kalau mereka ternyata bisa dilacak. Lalu Byler mengambil ruby yang ada GPS dan mereka berpencar. Mita diberikan semua ruby lainnya agar Mita bisa menembus desanya dari sang jenderal. Awalnya Mita ragu, namun setelah Byler mengatakan dia menemukan apa yang harus diperjuangkan, Mita pun memahaminya dan mereka berdua pergi. Lalu Byler mencuri sebuah speedboat dan lari sambil menembaki komplotan Aldrich dengan sebuah pelontar granat. Kini semua tentara di perbatasan memburu Byler atas perintah jenderal yang dimintai oleh Aldrich. Esparto tak bisa menemukan Byler hingga dia melepaskan amarahnya dengan menyerang Mita dan Win saat mereka akan pergi dengan sebuah kapal. Pertarungannya dengan Win dan Mita tak berbuah manis hingga dia harus menelan pahitnya kena tusuk tepat di tengah-tengah dadanya. Byler semakin diburu, baik Aldrich melalui jalur udara dengan helikopter dan tentaranya Jenderal Goblok Myanmar itu. Namun ternyata Byler selain jago bela diri juga efektif dalam penggunaan senjata porsi jarak dekat. Hingga dia berhasil naik ke jembatan untuk menyeberangi perbatasan ke Thailand. Namun ternyata di sana ia salah arah dan dia juga kembali berhadapan dengan komplotannya Aldrich yang sekarang bukan lagi tentang perburuan, namun dendam pribadi untuk memusnahkan memory card berisi video aktivitas Biro Perburuan Manusia yang dipimpin Aldrich. Karena Aldrich mengancam akan membunuh seorang anak kecil, maka Byler urungkan niatnya melewati jalur air dan tetap di jembatan itu sambil berhadapan dengan Aldrich. Sebenarnya Aldrich ingin menikmati Byler dihajar habis-habisan oleh anak buah Asianya. Namun apalah daya, Maiden pun harus meregang nyawa di tangan Byler. Sementara Aldrich sepertinya mencoba peruntungannya untuk dihajar Byler, hingga akhirnya Byler mencoba mempermainkan Aldrich seperti ia dipermainkan dengan sisa waktu 2 menit untuk lari. Kemudian sang jenderal datang yang awalnya sebagai bala bantuan untuk Aldrich yang siap mengeksekusi Byler hanya dengan sepatah kata perintah. Tetapi di sini keberuntungan masih berpihak pada Byler. Ketika Mita tiba di sana dan berlari kepada jenderal untuk membayar tebusan untuk desanya dibebaskan dengan batu rubi seharga $500,000. Dan kemudian jenderal pun sudah muak dengan sikapnya Aldrich yang sok berkuasa, dan Aldrich pun dieksekusi dengan lusinan peluru bersarang di tubuhnya, dan Byler pun bisa melanjutkan menyeberangi perbatasan. Dan film akhirnya tamat dengan ending yang sangat manis bagi Byler. Dia membeli sebuah rumah pantai dengan hasil menjual batu rubi yang disisihkan oleh Mita dan membuka dojo bela diri di sana.